sepakati bersama ya bagaimana strateginya. Sekarang bicaranya kan, eee, sebentar ya, Kak, ini ke nah kita lihat di awal ya, gini, sekarang kalau kita mau bicara di rumah sakit dulu ya, atau di ya sama aja, tapi beda nanti. Kan juga sama-sama akan ke rumah sakit sama ke puskesmas ya. Jadi ini harus diisi, tolong minggu pertama posisinya ada di mana ya, tempat praktek di mana, di ruang apa, itu diisi. Kegiatannya apa ya secara garis besar. Kalau di puskesmas itu kalian 2 shift ya, pagi sampai jam 7 ke jam 7, kemudian jam 7 ke jam 7 lagi. Itu 2 shift. Nanti pengaturannya kayak di Makassar itu akan nanti ketemu sama Pak Kris ya. Ketemu sama Pak Kris akan mengatur ya, saya minta sih nanti, nanti yang Makassar sudah gabung di grup Makassar belum? Nanti gabungnya di grup Makassar ya. Kemudian yang Pasar Rebo, oh, Pasar Rebo ada kelompok sendiri nggak ya? Kayaknya ada di Pasar Rebo ya, nanti Ibu kasih tahu ya. Jadi yang bimbingan Ibu di Pasar Rebo gabung ke Pasar Rebo, nanti yang Makassar gabung ke Makassar. Nanti Ibu kasih linknya ya. Jadi ini harus diisi ya, jangan sampai ditunda. Sehari itu kamu selesai dinas langsung isi ya. Tanda tangan pembimbingnya siapa? Ya, bisa dari CI, ini dari CI dari lahan ya. Nah, kemudian ini diisi ngapain aja per hari itu ya. Nah, kemudian ini minggu kedua dan minggu ketiga. Jadi udah di logbook aja nulisnya ya. Ini kalau ada bimbingan, kalau misalnya ada dari ibu atau dari CI sendiri melakukan bimbingan atau supervisi atau bedside teaching apapun itu taruh sini ya. Nah, kemudian kalian itu seharusnya kan ada 5 ya. Tapi karena postnatal dan bayi baru lahir jadi satu, nah ini berarti ketika postpartum jangan ditinggalin bayinya, gitu kan? Ya, kalian memilih dari 3 minggu itu kapan antenatal yang komprehensif mau diambil, ya? Itu pilihan kalian. Yang jelas nanti ada satu di rumah sakit, satu di puskesmas, ya. Jadi kalian melihat pemetaan itu dari sekarang. Saya mau ngambil apa ante di mana? Apakah hanya resum ataukah menjadi asuhan komprehensif itu ya. Jadi malam ini sudah punya perencanaan sehingga ketika memetakan perencanaan ini mau didistribusikannya ke minggu pertama atau 2 3 atau kebalikan 1 2 kemudian yang ketiga ya. Nah, ini jadi pemikiran supaya nanti tahu jangan sampai ketika kalian masuk sudah meninggalkan rumah sakit, taunya kesehatan reproduksi nggak dapet, ya nggak diambil. Karena apa? Kelewat misalnya, ya. Padahal di puskesmas kan jarang yang kesehatan reproduksi gitu kan? Nah, tunggu ya. Udah batuk nggak sembuh. Nah, udah itu ya. Ini yang merekap. Jadi kalian sudah punya pemetaan kapan mau ambil itu tinggal di sini. Kalau sudah ada judulnya apa ya? Tuh tanggal pencapaiannya kapan ya dilaksanakan di mana gitu ya. Ini catatannya. Sebentar ya Kak. Aduh, dari tadi ngomong wae jadinya habis. Ya, nah ini kemudian sekarang kita bicara soal puskesmas ya. Ini nanti diisi. Intinya gini, ketika di puskesmas kalian harus mengambil asuhan keperawatan, ya. Mau di mana?
antenatal itu yang paling memungkinkan adalah yang di puskesmas, ya. Kalau di rumah sakit jarang-jarang ibu hamil rujukan terus dirawat, jarang-jarang ya. Jadi supaya kalian casnya untuk apa mendapatkan kasus kelolaan ante di di puskesmas, kalian ambil ya. Nanti suka ada gini, kalian itu apa akan mendapat penugasan di KIA, di mana di KB gitu kan, ya. Jadi yang kalian lakukan adalah outpatient, ya, memberikan asuhan keperawatan dengan kalian rawat jalan. Ketika itu diambil, kalian konsep asuhan keperawatan itu harus bisa firm bahwa di outpatient pun kalian bisa lakukan itu, ya. Jadi kalian kaji data fokusnya, kalian yang namanya panduan pengkajian itu di dalam kepala semua ya. Jadi nggak perlu lagi bawa-bawa itu format pengkajian komprehensif, ya. Itu nggak perlu dibawa, tapi sudah ada di kepala kalian. Jadi ketika kalian ketemu satu pasien yang mau kalian ambil, misalnya dia masuk ke apa? Masuk ke KB, ya. Langsung ditangkap, kaji saat itu, here and now, ya. Jadi nggak usah bingung dengan pasien yang hanya 10 menit ketemu, itu kamu bisa melakukan edukasi, bisa melakukan askep, ya. Jadi kalian kaji ketika kalian ukur tanda-tanda vital, itu kalian sambil nanya, Ibu, ini apa tujuannya apa, ya, kemudian ke sini dalam rangka apa, KB sebelumnya apa, ya, sampai detail tentang KB. Ya, ada keluhan nggak, Bu? Ya, jadi di situ akan kelihatan pengkajiannya ketemu tuh subjektif dan objektifnya, ya. Makanya kalian belajar tentang KB sehingga nanti ketika sudah ketemu ini permasalahannya apa? Oh, dia ingin KB, ya. Kemudian dia sudah lewat masa menstruasi atau dia postpartumnya hari keberapa, ya. Yang kelihatan bahwa ini menjadi apa? menjadi faktor-faktor pendukung untuk bisa suksesnya terlaksana KB gitu kan. Jadi jangan cari masalah gitu ya. Jangan berpikir bahwa diagnosis itu diagnosis masalah semua. Ya, padahal kita tahu diagnosis itu ada ragamnya kan. Ada yang aktual itu yang bermasalah ya atau yang kelihatan yang saat ini terjadi, ada yang resiko ya. Kemudian ada yang promotif yang dulu bilangnya wellness diagnosis tapi sekarang berubah menjadi namanya diagnosis promotif ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya dia datang ke poli nggak ada masalah ya nggak apa-apa. Tapi kalian bisa melihat apa potensi yang bisa dikembangkan, ya. Berarti pakai diagnosa wellness, ya. Biasanya atau diagnosa promosi. Biasanya diawali dengan apa? Kalau diagnosa wellness, ya. Nah, itu kalian cari apa sih, ya, yang bisa diangkat. Nah, kemudian ketika kalian mencari, ya, kemudian mendefinisikan bahwa oh adanya apa kalau diagnosis promotif itu depannya apa? Biasanya diawali dengan apa? Kalian tahu? Yang ke arah apa potensi yang bisa dikembangkan? Ya, apa sih Ibu lupa? Kamu nggak boleh lupa. Ini nggak sih Bu kayak kesiapan atau peningkatan? Pinter. Ya, kesiapan Ibu ya untuk mengatur persalinan. Ya, mengatur apa apa jarak kehamilan misalnya ya. Jadi kesiapannya gimana ketika itu sehingga keputusan dia kesiapan ibu potensi untuk bisa memilih apa KB yang tepat misalnya ya. Dan itu bisa dilakukan oleh kalian. Hah, tunggu sebentar kok ada notif apa sih? Bentar ya Kak, ini ada notif. Saya harus ganti apa? Tunggu Kak, bentar Kak. Ya, jadi dalam waktu sejenak itu, dalam waktu 10 menit kalian ketemu, kalian bisa melakukan intervensi. Oh, apa saat itu, Bu? Bagaimana?
Ya, intervensinya salah satunya edukasi gitu kan. Nah, edukasi kamu mau modelnya seperti apa? Nah, itu mulai masuk tuh ya. Saat itu kalian melakukan edukasi tentang KB menggunakan apa? Ya, jadi kalian ke sana tuh siap, jangan tangan kosong. Ada leaflet yang sudah pernah kalian pelajari sebelum-sebelumnya, bawa aja leaflet, apalagi. Ya, atau kalian siapkan sendiri dengan apa? Dengan identitas kelompok kalian di situ kan bisa. Ya, kalian sudah buat, kalian pakai modif gitu. Ya, jadi nggak buat baru dari apa-apa yang sudah kemarin dibuat di komunitas buat atau waktu apa persiapan di PBL yang lain kalian membuat leaflet-leaflet kesehatan itu diambil dipakai lagi gitu ya. Jadi tinggal apa memodifikasi logo kita, logo puskesmas, kemudian ada nama kalian, ada nama pembimbing di sana. Itu leaflet yang dikasih kepada apa klien kalian gitu ya. Jadi kalian mencoba edukasi dengan berbasis kepada paper base ya. Atau kalian punya apa video-video yang terkait dengan pembelajaran itu ya berbasis video. Nanti ada berbasis web. Yuk kita Bu sama-sama kita nih ada aplikasinya. Ayo Ibu belajar ini nanti Ibu di rumah. Nah, itu yang kalian nanti pembuktian EBN-nya oke karena ini di Polri nggak bisa satu kamu searching dulu gitu ya. Tapi apa yang sudah di kalian lakukan itu berbasis evidence base nggak ya gitu. Ini yang di puskesmas ya. Jadi ketika melakukan intervensi, ya, kemudian mengaplikasikannya, kalian cari bukti-bukti eksternal. Ya, jadi kalau kalian masih ingat bahwa EBN itu kan pembuktian eksternal dengan hasil penelitian, gitu ya. Kemudian ada pembuktian internal. Pembuktian internal yang seperti apa? Ya, jadi kalau sudah sampai ke aplikasi, apa yang sudah didapat dari intervensi yang sudah direncanakan itu pembuktian internal diimplementasikan langsung kepada pasien, gitu kan? Nah, ini juga sama yang kalian kalau kasusnya di mana? Di ANC, apa yang sudah kalian coba aplikasikan, hasilnya seperti apa? Jadi pembuktiannya berbalik mundur gitu. Kalian kerjakan apa yang sudah kalian kerjakan, apakah didukung dengan hasil-hasil penelitian? Ya, ternyata yang saya kerjakan kok nggak ada ya penelitian yang mendukung. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa kalian melakukan edukasi itu tidak berbasis evidence base gitu kan? Kesimpulannya. Kenapa saya nggak dapat Bu etikanya yang mendukung ya? Jadi bisa dikaji lagi apakah kemampuan men-searchingnya apa tidak tidak tuntas ataukah memang nggak ada artikelnya yang mendukung itu kan lucu ya penelitian segini banyaknya di dunia gitu kan kalian bisa internasional itu nggak ketemu penelitian-penelitian yang terkait dengan intervensi yang kalian lakukan ya. Jadi itu yang namanya pembuktian eksternal ya. Jadi kalian bisa melakukan ini di kondisi di puskesmas ya. Nih, dari sini udah paham belum? Ya kalau masih ada yang mau di apa? Didiskusikan di sini kalau ada yang nggak ngerti langsung aja ya. Jadi mending begitu daripada kamu diem tapi tuh udahnya masih nggak tulalit gitu ya. Ini ibu tuh lagi search search screen apa sih? Ibu belum search screen apa-apa. Ini lagi yang kalian lihat Lagi apa? ini Bu, Hah? modul. Oh, modul. Iya, Sebentar. Bu. Kenapa ini bukan modul yang kelihatan? Tar, tar. Sebentar, modulnya mana? Ya, nggak kelihatan. Ibu lagi buka-buka apa-apa nggak kelihatan. Hanya modul yang kalian lihat. Ini karena ibu bukannya Iya, banyak, Bu. ini muncul sendiri. Bukan lain lagi. Sebentar Kak, tunggu Kak, modulnya mana tadi? Ini panduan. Oh, di sini. Hmm, ya nggak mau kebuka lebar. Tunggu Kak, bentar Kak. Bingung ibu nih. Keganggu sama ini. Nah, dah. Itu ya. Jadi,
Yang di puskesmas itu model pendekatannya cari pasien, kemudian rencanakan, kemudian intervensi yang dilakukan itu dibuktikan cari hasil-hasil secara eksternal ya, pembuktian eksternal dengan hasil-hasil penelitian, gitu ya. Nah, nanti itu dilakukan, kalian implementasi di puskesmas, tinggal hasilnya gimana gitu ya. Apakah yang kalian lakukan itu ada SOP-nya enggak? Ya, jadi kalau itu menunjukkan adanya SOP, kalian lihat apakah SOP-nya ini jadi apa ya? Berpikirnya mundur. SOP-nya ini ada nggak didukung nggak dengan hasil-hasil penelitian? Ya, waktu kalian implementasikan hasilnya gimana? Apakah hasilnya juga menunjukkan apa yang di hasil penelitian itu menunjukkan hasil yang sama? Ya, itu analisisnya nanti. Ya, jadi di kesimpulan ini kalian bisa membuat suatu analisis ya tentang EBN itu. Ya, nah ini di tempat ini kalian critical thinkingnya main. Ya, sementara kalau yang di sini yang mulai dari pengertian pathway ya, pathway itu alur pohon masalah lah ya, atau apa, justifikasi atau skema ya, skema pembuktian dari apa dia sampai kepada diagnosa keperawatan ya, itu harus dibiasakan buat pathway. Nah, pengkajiannya didapat apa? Tadi cukup data subjektif objektif ya, tapi tetap komprehensif tapi dituangkan hanya dalam data subjektif dan objektif sehingga nanti dianalisis ya. Dianalisis, diagnosisnya apa? Nah, di sini diagnosisnya boleh di sini. Ya, diagnosis satu ya, rasional DX-nya apa, intervensinya apa. Nah, nanti di intervensi itulah kalian mencari bukti-bukti eksternal ya, kalian implementasi hasilnya seperti apa ya, jadi nanti penerapannya itu boleh dimasukkan di sini ya, di dalam analisis. Jadi kalau kalian ketemu di situ tiga, coba cari tiga-tiganya berbasis evidence base apa enggak gitu ya. Jadi ketika kalian mempunyai referensi terus diaplikasikan atau apa dikerjakan ke pasien, nah tinggal berpikir ini ada nggak ya bukti pendukungnya, bukti eksternal yang mendukung eh, intervensi yang saya lakukan gitu ya. Paham ya dari sini ya. Jadi ini pendekatan untuk puskesmas. Ini cara menuangkannya ya. Nah, kemudian ini disimpulkannya sebagai apa, eh, bahasan kalian, kemudian referensinya. Jadi kalau lihat referensi pakai jurnal apa aja yang kalian apa, menunjukkan adanya hasil penelitian dari intervensi yang kalian lakukan, ditulis di sini gitu ya. Dan kalian punya artikel aslinya, artikel utuhnya, masukin ke Google Drive gitu ya. Jadi kalau ibu tanya nanti ini referensinya dapat dari mana, kamu bisa nunjukin ini Bu, saya dapat artikelnya gitu ya. Nah, itu di puskesmas ya. Coba ada yang mau ditanyakan nggak dengan puskesmas ini? Karena semuanya berbasis evidence base, tapi caranya yang berbeda, sedikit berbeda. Kontennya tetap ya dapat, tapi caranya bahwa kalian balik mundur itu ya, membuktikan intervensi yang kalian lakukan ada nggak pembuktian eksternalnya? Adakah pembuktian dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan? Seperti itu. Oke, Anissa, udah jelas belum? Nama Anissa banyak banget ya. Bu, izin Bu, saya izin tanya Bu. Iya, Mar. Izin bertanya ya Bu ya. Saya masih ada beberapa yang bingung Bu, terutama yang di puskesmas. Berarti untuk yang di puskesmas ini nanti kita tuh kebagian di poli-poli juga Bu. Lalu untuk pembagiannya itu nanti dari CI atau bagaimana ya Bu? Dari CI. Terus Nah, dari CI. Oke, terus terus, pertanyaan yang kedua Bu, kalau untuk berarti jatuhnya kalau yang tadi antenatal kita kan sebentar ya Bu ya, pasti jatuhnya resum. Tapi kalau misalkan untuk yang kayak di RB itu yang apa intranatal sama postnatal itu berarti bentuknya askep Bu. Seperti itu bukan ya Bu? em, ini yang Ibu jelaskan adalah kasus kelolaan, ya. Jadi yang komprehensif. Jadi yang dilaporkan adalah yang komprehensif.
Jangan berpikir bahwa kalau di poli itu kamu tidak memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, ya. Walaupun sebentar, kamu bisa membuat ini menjadi asuhan keperawatan pada ibu antenatal, ya, dengan intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien. Itu ya, itu dulu mindsetnya. Jangan sampai bilang bahwa kita nggak bisa melakukan askep di poli, Bu. Ya, itu berarti mindset kamu. mm, Terus kalau yang di Polri, kamu melakukan apa gitu kan? Ya, sebenarnya apa yang kalian lakukan itu adalah tahapan asuhan keperawatan. Kalian mengkaji, ukur tanda-tanda vital, ya. Kemudian nanti ibunya diperiksa ke dalam, mulai dari pemeriksaan head to toe mata, ya, terus ke bawah sampai dengan Leopold sampai ke ujung kaki itu kan dilakukan, ya. Jadi jangan berpikir bahwa ini hanya Leopold aja yang kamu lakukan ketika mengkaji ibu hamil, ya. Ketika kakaknya memberikan kesempatan kamu untuk memperiksa Leopold, nah saat itu sambil sambil melakukan Leopold, sambil tanya ibu, ibu selama ini suka pusing nggak? Gitu, ya. Ada keluhan nggak kalau kalau misalnya cepat lelah, ya? Nah itu sambil ditanyakan bisa. Ya. Kemudian habis Leopold bisa kamu tanya lagi Leopoldnya, ibu, ibu ada keluhan nggak keluar-keluar keputihan atau sesuatu yang tidak nyaman di daerah apa kemaluan ibu gitu ya kalau mau ngomong atau perineal ibu, ya. Kemudian ada nggak ibu suka kalau ngeden terus keluar sesuatu dari apa dubur ibu, ya kan mau nanya ambeien, ya, mau nanya ambeien ada varises atau enggak, ada keputihan atau enggak gitu kan, diomongin. Nah kemudian apa ekstremitas yang mau kalian lihat apa, edema, ya udah langsung diperiksa. Jadi jangan pada saat itu kalian lihat ibunya ngecek ngecek itu nggak lama gitu ya edemnya, ibu ibu suka pegel ya, ini kok ada edem, ya, atau ibu ibu keluhannya apa nih kalau jalan ini agak sedikit bengkak misalnya, ya, itu dalam waktu cepat kalian bisa dapatkan, ya, dan saat itu juga kalian bisa membuat rumusan diagnosis, ya. Apa diagnosisnya? Oh, ibu ini anemia, konjuktivanya pucat, ya. Terus kalian bisa melakukan edukasi saat itu dengan cara apa? Makanya tadi Ibu bilang kalau kamu punya leaflet, kamu sambil memberikan leaflet, kalau kamu punya media lain, kamu bisa lakukan, ya. Kamu bisa selesai ini, selesai. Damping dulu Ibu untuk duduk sebentar. Ibu ini ada yang bisa Ibu apa kembangkan dari pengetahuan Ibu untuk mengetahui bagaimana sih cara mengatasi anemia yang Ibu alami, ya, resiko anemia karena kalian belum dokter yang memberikan jas. Nah, itu saja sudah memberikan asuhan keperawatan. Bisa amar kamu di puskesmas itu, ya. Jadi jangan berpikirnya antenatal saya mau resum. Lah, terus nggak ada yang membuat asuhan keperawatan komprehensif untuk antenatal. Ya, jadi antenatal pada outpatient, pada pasien dengan rawat jalan, ya. Metode yang tepat untuk edukasi rawat jalan apa ya? Itu kan yang harus dipikirkan. Ya, kalian buat inovasi, siap dari sekarang. Kalau yang namanya edukasi di antenatal, ih, kita pakai ini aja yuk, pakai HP dengan video, ya. Kita share-sharean sama si ibunya, ibunya suruh nonton, terus nanti tinggal kalau ibu ada yang nggak jelas, tinggal ibu chat lagi, misalnya. Itu kan inovasi dari kalian, ya. Nah, udah kan dapet intervensinya kamu dapet, terus evaluasinya dapet, kemudian tinggal pembuktian berdasarkan empirin. Tadi yang saya lakukan ini berbasis evidence base apa enggak ya? Nah, mulai langkah berikutnya mencari literatur yang mendukung intervensi yang kalian lakukan, ya. Sehingga kemudian setelah dapat itu, kalian melihat bahwa langkah-langkah yang kalian lakukan itu sesuai nggak dengan hasil penelitian, gitu kan? Jadi balik mundur untuk analisis, ya, sampai kepada eh, tahapan evaluasi hasil itu di dalam tahapan EBN kamu lakukan sebenarnya. Cuma startnya aja yang beda, ya. Kalau yang di puskesmas adalah startnya di Aswan dulu,
baru kalian membuktikan intervensinya. Nanti kalau di rumah sakit, kamu mulai dari nol mencari fenomenanya gitu. Ya, jadi dua hal itu yang mau kita pahami, kalian bisa paham. Ya, jadi walaupun nanti di puskesmas, ini apa setiap ruang yang kalian lakukan itu bisa dilakukan askep. Ya, kalau di puskesmas ada KIA, KB gitu kan, KI, KB itu aja. Ya, terus kalau misalnya dimintain tolong itu ya sebentar aja, misalnya eh, ke poli TB ya kalau bisa kamu bilang bu kami kompetensinya kompetensinya adalah di maternitas bukan menolak tapi itu tidak sesuai dengan kompetensi gitu ya nanti kita nggak dapat apa-apa dengan waktu singkat ya dengan bahasanya yang baik gitu ya aman udah jelas belum Izin sudah, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas penjelasannya. iya sama-sama ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pendekatannya tadi, nih, ini ikutin ini aja. Ini yang diharapkan kalian bisa, ya. Jadi ketika kalian sudah membuat ini, mengkaji, kemudian implementasinya ada, rencananya. Nah, ini mulai men-searching, ya. Mulai men-searching apa-apa hasil penelitian mana aja yang relevan, gitu ya. Nah, nanti baru dianalisis. Itu semua kalian lakukan di sana ya. Jadi selama di puskesmas dalam 1 minggu jangan kalian tidak mendapatkan apa-apa ya. Kalian melakukan tapi ketika ditanya justifikasinya nggak tahu. Bagaimana mengkaji involusi nggak tahu ya. Bagaimana membedakan atau ketika ada apa ketika mengukur tinggi fundus uteri ada berapa cara itu bingung ya. Terus kalau mau dihadapi dengan stetoskop lenek, enak yang mana kalian lupa. Jadi aneh gitu ya, ke sana nggak punya nggak nyisiap eh, apa pengetahuan-pengetahuan yang diharapkan ya. Babelhi cari lagi sekarang seperti apa sih kalau nanti kan di postpartum apa ibu postpartum mungkin ada gitu ya. Karena sekarang persalinan di setiap puskesmas itu belum tentu banyak ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk bisa ada pasien infarto, kalian tungguin, nah itu keren tuh. Ya, jadi jangan berpikir, aduh udah lewat jamnya, nanti ya udah lolos, biarin aja deh. Ih, sayang gitu ya. Nah, nih Amar yang paling cakep ini, itu harus didampingi ya. Jadi Amar nggak boleh kerja sendiri. Oke, Amar, ya, harus ada Ya, pendamping. Bu. Makanya nanti dalam pengaturan dinas, Amar nggak boleh dipisahin sama temennya. Ya. Nah, sekarang itu ke puskesmas ya. Mudah-mudahan udah bisa dipahami. Nah, kita masuk tadi yang rumah sakit, ya. Yang puskesmas di area apapun bisa. Tergantung kamu makanya buat pemetaan tadi distribusi yang empat kasus kelolaan itu mau ambil di mana, ya. Jadi itu cara netepinnya. Kalau nanti ternyata antem menjadi resume, ya monggo aja. Tapi yang jelas itu harus tercapai dalam komprehensifnya, ya. Di komprehensifnya harus yang berbeda. Mau yang mana? Ante, intra, pos, natal bayi baru lahir, atau cash pro. Ya. Nah, kalau di rumah sakit seperti apa? Jadi ini yang di Pasar Rebo, kan ada yang minggu pertama ini. Ya, datang orientasi dulu. Sudah ada penjelasan kemana dulu nggak? Ke diklat ya. Itu biasanya diklat jam 7 datang. Udah, kalian sudah memenuhi administrasi belum yang di Pasar Rebo? Rasanya kemarin tuh sudah diminta foto, data. Udah belum yang di Pasar Rebo? Menjawab belum Ibu. Belum. Mhm. Kalau belum, bukan yang kemarin udah dimintain semua ya, yang di Pasar Rebo. Kayaknya udah deh, kamu nggak salah bilang belum. Kemungkinan itu kelas sebelumnya Ibu kelas A. Coba nanti telepon ke kelas A ya, yang pernah di Pasar Rebo. Apa aja yang mereka minta ya? Yang jelas mereka minta foto, yang fotonya 4x3 background merah ya. Kemudian nanti kalian jam 7 ke diklat ya. Saya khawatirnya ini data itu harusnya udah masuk ke sana ya. Harusnya sih sudah ya. Cuman kok kalian bilang belum tahu ya. Kemudian itu ya.
Nanti jam 7 sudah ada di Diklat ya, ketemu dengan Bu Eri. Diklat udah tahu ya, agak ke belakang dekat masjid. Itu ya. Nah, itu ke sana jam 7 karena nanti kalau orientasi udah belum ya kalian? Kayaknya belum ya? Udah belum Kak? Yang di Pasar Rebo. Enggak, belum ya. Nah, berarti nanti kalian ikut orientasi sampai selesai ya. Nah, sesudahnya kalian akan diorientasikan ke ruangan ya. Ruangan yang mana? Nah, nanti akan dikasih tahu. Kalau nggak salah lantai berapa ya? Lantai 5 gitu ya. Oh, ada 5. Ada 5. Eh, ada 5 ya. Ah, udah nanti ke sana aja ya, akan diarahkan. Terus langsung kalian minta kasus ya. Saat itu Bu boleh kami eh, mendapatkan kasus karena akan mencari fenomena ya di kasus itu. Atau kalian cari tahu dulu tentang kasusnya itu sehingga pada saat pengkajian besoknya itu kalian bisa mengisi ini ya. Ngisi gambaran kasus kelolaan ya, kemudian di sini ada sebelum pikot ya. Jadi kalian harus lihat bahwa kasus kelolaan itu terdiri dari apa yang kalian dapatkan waktu pengkajian ya, permasalahan apa yang muncul ya, sehingga berbagai pertanyaan untuk permasalahan muncul, apa alternatif tindakan yang akan diambil gitu ya. Nah, di situ mainkan mana yang menurut kalian apa perlu pembuktian ya. Jadi berdasarkan pengkajian itu, ya, itu kita anggap sebagai fenomena, ya. Jadi kalian jangan ujuk-ujuk bu kita dapat tipoid tindakannya mengatasi nyeri Benson, ya. Jadi sekarang ibu nggak mau lagi kalian arahnya ke arah terapi nyeri, ya. Tapi kalian harus cari, bukan berarti nggak boleh. Kalau memang ada ya nggak apa-apa, tapi itu jangan dijadikan apa pembelajaran untuk EBN, ya. Yang kalian cari itu berdasarkan hasil pengkajian, kemudian kalian lihat intervensi apa yang bisa diidentifikasi, ya. Kemudian kalian ambil salah satu untuk menjadi pertanyaan pikot, gitu ya. Tapi eh, tidak lagi mengatasi nyeri, tetapi tindakan spesifik yang kalian lakukan di keperawatan maternitas. Ya, contohnya misalnya kalau apa pengkajian pengkajian tinggi fundus uterus itu ada metode apa McDonald sama metode eh, satu lagi apa yang dengan palpasi ya. Kalian ingin membandingkan antara pengukuran tinggi fundus uteri ya dengan meteran sama dengan jari ya. Mana yang kira-kira lebih efektif? Nah, ini kalian bisa lakukan pada ibu-ibu yang antenatal. Cuma kalau di rumah sakit kan nggak ke poli ya. Itu justru bagusnya di mana? Di puskesmas kalau kalian mau masalah itu ya. Jadi boleh yang namanya PICOT atau pertanyaan klinis itu ranah pengkajian, ranah diagnosis, intervensi ya atau evaluasi. Itu bisa ya tergantung kalian mau yang mana. Tapi kalau di rumah sakit yang paling mudah ya intervensi. Ya, kalian putuskan intervensi karena sekaligus membuktikan intervensi ini berbasis evidence base atau enggak sih gitu ya. Nah, itu yang perlu dicatat di sini gambaran kasus kelolaan itu adalah bagaimana pasien kalian mendapatkan pengkajian dari pasiennya ya, kemudian masalahnya apa dan intervensi yang akan dilakukan apa saja. Gitu ya. Jadi dari situ nanti akan runut kalian jadi jangan ujuk-ujuk ada pikot gitu ya. Penentuan intervensi pun ada korelasinya dengan di atas yang gambaran kasus, gitu ya. Nah, ini udah ada contohnya, tinggal kamu tulis sini ya, nggak usah pusing-pusing, tulis aja di sini ya. Kemudian jurnalnya, sumber jurnalnya siapa aja, di mana aja. Terus saya minta kalian pelajari tentang alur prisma. Catat ya, alur prisma. Itu adalah tahapan di mana kalian bisa men-searching literatur. Mulai kalian pencarian
identifikasi jurnal, kemudian kalian squeeze-kan, kalian filter, ya. Dengan cara apa? Itu di Prisma dijelaskan. Oh, ini seleksinya seperti ini. Ya, pada saat screening seperti ini, kemudian terakhir seleksi, inklusi dan eksklusi. Berarti yang inklusi, yang kita akan ambil adalah yang inklusi, yang lain dikeluarkan. Alasannya apa? Justifikasi mengeluarkannya. Itu cara itu akan tergambar di Prisma. Ya, jadi ketemu-ketemu kalian, oh ada 10 Bu. Ya, ada 10 yang hasil penelitiannya relevan. Ya udah masukin situ. Nah, itu tinggal berproses. Mulai dapat artikelnya, kemudian dikritisi gitu kan. Artikelnya harus punya yang utuh. Artikel itu dikritisi, ya kesimpulannya apa dari hasil kritisi itu. Oh, ternyata 10 artikel yang kita dapatkan itu di level piramida dia masuk ke level berapa, ya penelitian yang mana saja, berapa jumlahnya, oh 5 dari 10 penelitian itu pada level 2 di piramida, ya misalnya, oh apa level 2 itu RCT atau apa systematic review kan gitu, kalian tinggal buka aja lagi teorinya, ya. Kemudian eh, jadi ada resume, ya resume yang menunjukkan kalian ini loh critical appraisalnya, ya. Jadi penulisan buktinya dapat, kemudian ketika penilaian kritis kalian bisa masuk di sini kesimpulannya apa, nih, ya. Jadi di sini nanti tulis kesimpulannya. Ya ini penilaian pembimbing, oke masukin aja kesimpulan kalian, ya. Nah, dari situ kalian setelah menetapkan intervensinya, ya muncul pertanyaan klinisnya dan sudah melakukan pembuktian eksternal, ya sudah ada hasil-hasil penelitian, kalian mulai membuat SOP, ya. SOP ini dipakai di dalam rangka untuk mengimplementasikan intervensi yang sudah diangkat tadi, ya. Jadi kalian punya SOP-nya. SOP dari mana ya? Dari hasil penelitian ngomong apa? Ya, kemudian kalian bisa combine dengan SOP yang ada di ruangan. Sehingga nanti di sini SOP yang kalian pakai adalah SOP yang sudah adaptif, gitu ya. Yang sudah melalui proses analisis dari hasil penelitian. Ya, kemudian di compare sama yang sudah ada. Jadi mau yang seperti apa? Dikombinasi, oke. Tapi langkah-langkah yang ada di SOP itu tidak menyimpang dari hasil penelitian yang sudah kalian dapatkan, gitu ya. Nah, udah SOP ini dalam rangka untuk mengimplementasikannya di integrasi bukti. Nih, ya. Jadi jadi kalian perlu ingat ketika bicara integrasi bukti itu ada 3 hal yang perlu kalian kaji, ya. Kalian diskusi dengan pakar atau clinical expertise siapa aja itu, ya, dokter, perawat spesialis, perawat ruangan, ya. Jadi siapapun stakeholder yang ada yang berkaitan dengan pasien ketika melakukan tindakan itu. Ya, kemudian baru sekarang mengimplementasikan prosedur atau tindakan yang sudah direncanakan. SOP-nya sudah ada, ya sudah dapat pakar bilang bahwa SOP ini oke, masih bisa dilaksanakan, aman buat pasien, gitu kan? Ya, dari segi manajer bilang ya ini eh, kalau dianalisis bahwa intervensi ini eh, masih bisa dilaksanakan karena tidak butuh biaya yang besar. Perawatnya bisa belajar, ya. Dari segi pengelolaan itu tidak bermasalah, ya, karena tidak mengganggu dinas yang sudah dibuat. Nah, pernyataan-pernyataan itu yang kalian keep ya untuk bisa nanti di dalam evaluasi bisa kalian sampaikan kembali, ya. Nah, kemudian diskusi dengan pasien di sini untuk bisa mempreferensi dari pasien ngomong apa. Apa ya tindakan yang sudah kalian lakukan itu apa apa dampaknya? Gimana keluhan pasien? Ya, apakah pasien bisa merasakan perubahannya? Apakah pasien bisa merasakan manfaatnya? Kemudian rekomendasinya apa? Ya, itu yang ketiga. Sehingga nanti semua aspek sudah terpenuhi. Itu kan? Kemudian yang implementasi. Ini pendekatannya pendekatan ASKEP ya. Jadi kalian mengimplementasikan itu ya tadi kan sudah jelas masalahnya memang ada di fenomena itu. Di sini pasiennya memang ada diagnosis dengan intervensi yang mau kalian buktikan
Ya, kemudian hasil intervensinya kalian evaluasi gitu kan. Ada evaluasi formatif sumatif. Jadi itu bagian rangkaian dari ketika kalian memberikan asuhan keperawatan ya untuk intervensi khusus ini. Gitu ya. Jadi pendekatannya di langkah 2 itu adalah ASKEP. Ya, kemudian selesai dapat kan 1, 2, 3-nya. Nah, kalian buat kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Apakah tadi tindakan kalian berbasis evidence based apa tidak gitu ya. Nah, itu kesimpulan akhir. Jadi ketika jawabannya adalah iya, dia memenuhi kriteria apa tindakan berbasis evidence base, maka tindak lanjutnya adalah desiminasi gitu. Jadi desiminasi itu untuk hal-hal yang apa yang menjadi solusi ya, yang bisa menjadi solusi. Desiminasinya dengan cara apa? Tergantung audiensnya. Kamu kemana audiensnya? Kalau audiens sama perawat berarti bisa dilakukan dengan conference gitu kan? Bisa dilakukan dengan apa? Presentasi ya. Atau hal lain yang kira-kira relevan dengan kondisi gitu ya. Dan dari sini selesai untuk integrasi MBUTI, dievaluasi kalian buat. Ya, ini tadi kecepatan Ibu. Evaluasinya ini adalah perubahan dari pasiennya sendiri ke SOP dan bukti-bukti eksternal dan dokumentasi. Jadi, apakah pasiennya atau hasilnya SOP-nya itu sesuai dengan hasil penelitian yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Ya, nah baru tadi ya kalau itu ternyata apa ini karena kalau yang rumah sakit sampai ke desiminasi ya. Nah, itu sampai menyiapkan untuk seminar gitu ya. Nah, ini resume kasus 1 dan 2 ya. Jadi resume itu tetap memenuhi langkah-langkah ASKEP ya. Ada pengkajian, ada diagnosis, ada eh, perencanaan, implementasi sama dengan evaluasi. Ya, jadi nggak cuma hanya gambaran singkat aja, tapi semua komponen itu harus tergambar. Nah, udah 2 ya. Kalian milih mau yang mana? Yang paling tidak bisa itulah pilihannya ya. Jadi resume kasus mau nggak mau kalau misalnya nggak ada nggak sesuai target ya berarti kalian searching literatur gitu ya. Tapi kalau yang di sini ya kasus bunyinya, gitu ya. Nah, ini adalah target-target. Coba kalian lihat target-target ini minimal 2 ya. Itu harus kalian kejar dalam 3 minggu. Ya, kira-kira mana yang bisa kalian angkat yang sesuai dengan kondisi pasiennya? Di sini ada nggak sih, gitu ya, pertanyaannya. Jadi jangan sampai eh, ini dulu prioritas. Apakah apa edukasi asik eksklusif itu apa? Maksudnya ketika kalian memilih laktasi dan konteksnya adalah edukasi, nah ada di sini ya. Tinggal kalian kembangkan edukasi eksklusif yang inovatif seperti apa ya, gitu kan. Jadi jangan konvensional, jangan kamu ngomong, ibunya dengar, udah selesai, ya. Tapi kalau ada inovasi, kalian membuat inovasi dari media pembelajaran, itu, ya. Jadi buat sesuatu yang kreatif lah untuk bisa mengimplementasi ya. Tapi Ibu minta udah nggak ada lagi nyeri-nyerian gitu ya. Ini banyak topiknya, edukasi aja banyak ya. Kemudian fasilitasi interaksi orang tua dan janin ya. Kalau itu antenatal atau dengan bayi, kalau itu postnatal. Nah, ini kalian kembangkan gimana ya caranya memfasilitasi interaksi. Ada nggak metode yang bisa diajarkan? Ya, itu cari kalau memang ini konteksnya yang kalian ingin sampaikan, ya searching lagi lebih dalam ya untuk mendapatkan literatur-literatur yang sesuai ya atau hasil penelitian yang sesuai. Gitu ya. Jadi segini banyaknya terus kalian kok kayak apa? Kayak kehilangan akal gitu ya. Eh, nyari lagi ya. Ya bukan mengabaikan itu, tapi tolong buat variasi gitu loh. Sekarang dari kelompok yang gelombang 2 ini buat inovasi-inovasi ya. Maukah itu dari SOP-nya ya, maukah itu oleh-oleh dalam bentuk apa ya. Ya itu yang akademis ya, bukan yang sosial. Jadi kalau kalian mau mengoleh-olehkan ya oleh-oleh yang benefit buat pengembangan ya keperawatan di sana. Itu ya.
Eh, nah, ini contoh-contohnya ya. Kan banyak. Ya, kemudian pemberian magnesium sulfat ini oke. Kalian memberikannya. Ada nggak cara pemberiannya untuk magnesium sulfat? Kan bisa MgSO4 ya. Oh, MgSO4 yang di mana? Apakah yang apa kasus yang emergensinya atau observasinya atau yang mana? Sehingga ketika kalian melihat pemberian apa magnesium sulfat ada nggak yang hal yang baru ya gitu ya itu yang kalian cari fenomenanya ya sehingga ketika menetapkan pertanyaan klinis itu jadi tepat ya ini banyak loh hampir berapa hampir 61 itu yang kalian bisa bisa sampaikan ke atau yang bisa diidentifikasi ya untuk bisa memenuhi ini yang berbasis evidence base ya. Ini ada perawatan tali pusat. Oh, di perawatan tali pusat apa sih yang sedang ngetren saat ini? Aku mau buktiin gitu, ya. Tapi ingat ya, pertanyaan klinis itu bukan pertanyaan medis ya, bukan ranah kita, itu jangan dipakai. Gitu ya. Udah dari sini ada yang ada yang mau ditanyakan? Ini permukaan penilaian tinggal di print ya, yang untuk di ruangan yang mana gitu ya. Dan nanti untuk target tadi di situ aja nulisnya yang Ibu dan diskusikan ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan. Terus satu lagi, bukan satu lagi, mungkin banyak lagi. Apa? Kalian ujian ya, ujian ada di setiap di puskesmas ada observasi di di mana di rumah sakit juga ada observasi. Yang kalian perlu arrange ya. Jadi ketua kelompok tolong ditetapkan siapa. Ketika kalian mengarrange ya, dalam 2 minggu di rumah sakit, itu kapan kalian mengambil pasien atau mengimplementasikan berbasis evidence base-nya, ya, itu harus ditetapkan. Harus menetapkan dari diri sendiri ketika sudah menetapkan kasusnya. Ini langkah berikutnya apa? Ya, terus kalian cari. Dan ini menjadi pembahasan dari kelompok. Apakah kita akan ambil salah satu dari intervensi ini yang mau ditampilkan, ya. Kalau itu keputusannya berarti kalian buat pembagian tugas. Ya, ini sudah dikerjakan di individu, jangan individu lagi terus kamu kerjain yang sama, ya. Nah, mulai kalian melengkapi tahapan-tahapan itu, ya. Kasus sudah ada, sudah bisa dimasukkan dalam tahapan, mulai bekerja. Gitu ya. Dari sini bingung nggak? Nur, gimana Nur? Ini udah semua dari sini ya, kok sedikit banget. Nur, ini kalau kalau ibu ngomong panjang lebar ini, kamu mendengar nggak ya? Saya panggil Nur nggak dijawab. Istirahat Mana dulu. Nurnya? Hah? Nggak ada Nur ya, Amar ya? Ada Gitu, Ibu. ya. Atika ada nggak? Atika, Iya Ibu. ada. Ya udah buka kameranya coba. Oh, cuma sebentar aja kok, ya. Masa ibu doang yang buka kamera, itu nggak sopan namanya, ya. Masa ibu bicara sama tembok, ya. Wajahnya dong tuh. Ini yang tidak yang tidak ikut Kalau mau nggak dihabis main futsal jadi itu emang kurang banget jajan yes. ada nggak guys apa kalau itu apa Tas lagi Umi. Itu dek. Sebentar ya Kak.
Ya. Kan jadi habis. Oke, lanjut. Ini ada interupsi sebentar. Ya, Aisyah kemana ini Jumpro punya siapa? Punya adak ya. Rival, kamu nggak mau kelihatan sama ibu? Ya, udah ada yang nggak ngerti belum? Ya, ada yang nggak ngerti. Tahu yang ngerti semua berarti ya, kalau nggak jawab ya. Nah, itu rival. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Terus praktek nanti pola-pola. Kalau di PKM Makassar satu dinas malam ya, ada ya. Jadi sekali dinas malam, kemudian lepas nanti ke pagi. Diatur polanya ada nanti salah pagi. Yang pertama pagi ya. Nah, berikutnya besoknya udah mulai diatur mana dinas malam, mana dinas pagi. Kalau yang di Pasar Rebo sudah ada itu ya. Coba nanti konsultasi sama apa sama CI di sana apa disetujui atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas itu sudah ada kan Ibu sudah kirim ya yang 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 update-nya ya supaya di update itu tidak ada poli ya. Jadi hanya dua, ruang rawat dan VK. Itu ya. Nah, itu diatur supaya nanti bisa proporsional ya dinasnya. Dan nanti minggu pertama kalian udah mulai menstart untuk katakanlah kalau kalian membuat sesuatu yang baru, berarti di awal minggu kedua, minggu pertama di rumah sakit sudah ditetapkan mana yang untuk dipresentasikan. Tapi kalau kalian memutuskan salah satu yang mewakili dari kalian, boleh juga. Tapi harus apa harus dikemas lagi sedemikian rupa di minggu keduanya ya supaya nanti kapanpun akan presentasi kalian siap gitu ya. Dan jangan lupa observasi ujian itu harus apa di kontrak dengan CI-nya ya. Oke, siap? Sudah siap untuk praktek ya. Jangan lupa pelajari ininya pengetahuan-pengetahuan yang harus kalian siap di sana ya. Jadi jangan sampai ketika diskusi kamu nggak tahu ini nggak tahu gitu. Orang skupnya cuma kecil aja kok maternitas ya. Dan tidak susah untuk mengingat kalian udah praktikum, udah teori, udah lewat ya. Pastinya akan lebih komprehensif. Ingat ya, kalian profesi, jadi harus sudah bisa PD. Dan satu hal lagi, tolong jangan ada stick injury. Oke, di rumah sakit itu suka ada pasien-pasien yang infeksius ya. Jadi kalian hati-hati. Satu sebenarnya, kalau kalian mau menghindari stick injury, no recapping. Tahu, no recapping ya. Tidak ada upaya untuk menutup kembali. Ya, kalau sudah ya sudah, masukin ke kotak safety box, aman. Ya, naruhnya juga yang benar, jangan sampai naruh terus kepental keluar kena lagi ya itu. Ya kalian clear namanya. Ya, hindari itu. Ya, untuk Amar sama Riva hati-hati karena ini agak sensitif ya ruangannya. Kalian sebentar kalian harus masuk. Kalau kalian bisa approach untuk pemeriksaan Leopold, untuk mengikut persalinan itu luar biasa ya. Tergantung pendekatan kalian ya kepada kakak-kakak ataupun kepada pasien. Gitu ya. Oke, Trunada ada nggak sih? Ya. Ini udah semua masuk ya. Ibu mau SS dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada cukup? Sepertinya sudah cukup Ibu. Oke, yang lain gimana? Sudah cukup juga. Hmm, oke. Ya, Ibu kirim di ini ya, di grup. Ya, baik kalau sudah cukup, kalian masuk hubungi pembimbing masing-masing, Pak Kris sama kalau Pasar Rebo nanti ke Diklat aja langsung ya. Persiapan bawa apa satu kelompok itu ada handscoot, ada
kalian tetap pakai apa kit, nursing kit ya. Kemudian handscoon harus bawa, tisunya bawa, hand sanitizer, siap-siap aja, sabun sabun cuci tangan cair ya. Itu kelihatannya kalau kalau ada disiapkan aja ya. Nanti tinggal divalidasi ini dibutuhkan apa enggak gitu ya. Karena sangat tergantung lagi. Arifa ada di sini kan, Aulia, Arifa. Tinggal kita cari grup ya. Nanti Ibu attach ke grup yang lain ya. Ini yang mana Nurul? Kalian bukan Nurul ya? Oh, alah, PPKM. Kalian tuh bersamaan dengan... Kok Koja sih? Pusing deh. Oke ya. Saya rasa cukup. Oke, jangan ikut pusing. Koja deh yang pusing, kamu jangan pusing. Ya, udah cukup. Ya cukup Ibu. Oke, ya. Kalau gitu selamat dinas, jaga kesehatan ya. Vitamin minum gitu. Ini Zumpro itu siapa? Mbak Farah? Hah? Kamu Bu kayak... maaf Bu, itu Anida Bu, saya belum ganti namanya. Iya, atuh pakai Zumpro. Kamu yang itu kali yang langganan ya. Teman-temannya ikutan. Ya, ini semuanya udah Anida tadi nggak itu di SS yang lengkap ya. Itu Kotrun nada nggak bisa dibuka. Sudah Ibu, saya udah ikut SS. Ih, mana masih gelap gini nggak ada wajahnya. Apa buat dua device? Yang ada wajahnya ibu nggak anggap ya, maaf. Ketua kelompok dibuat, udah ya, kirim ke grup lagi. Oke Maaf, udah deh. Hah? Ibu. Ya udah kamu nggak mau liatin wajahnya. Ya udah ya sampai sini ya. Tadi pesan ibu jaga kesehatan. Ya ilmunya dipersiapkan. Jangan sampai ke sana nggak tahu apa-apa. Jangan malu-maluin profesi kok nggak tahu apa-apa. Ya. Terus pakaiannya yang rapi. Jangan pakaian yang udah sama warnanya menjadi abu-abu dipakai lagi. Kalau bisa yang bersih, ya. Kerudungnya yang rapih. Jangan yang adul-adul. Aduh, kasihan banget. Katanya profesional, tapi tampilannya liar. Itu ya. Oke, demikian. Semoga lancar, sukses, aman selama praktek. Bisa menimba ilmu dengan baik. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih banyak Ibu. Ya.